بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara amalan yang ditekuni oleh salaf umat ini, generasi umat ini di bulan Ramadan, tadi seperti sudah kita sebutkan adalah tadarrus Al-Quran, membaca Al-Quran, dan sangat utama sekiranya di samping membaca juga sambil memahami. Adalah Jibril alaihi assalam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam dari bulan Ramadan. Lalu Nabi membacakan Al-Quran, yakni menyetorkan hafalan kepada Jibril. Jadi setiap bulan Ramadan, setiap malam Jibril datang, maka Rasulullah menyetorkan bacaan Al-Quran atau hafal Al-Quran pada Jibril alaihi assalatu wassalam, seperti dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan tentang disunahkannya memperbanyak membaca Al-Quran pada malam hari di bulan Ramadan. Artinya baik siang atau malam bagus, tapi lebih bagus lagi di malam hari. Ya, tadarus Al-Quran bulan Ramadan lebih utama di malam hari. Nah, tadi hadisnya kan Jibril menemui Nabi pada setiap malam dari bulan Ramadan, lalu Nabi menyetorkan hafalan kepada Jibril. Hadis ini menunjukkan tentang disunahkannya memperbanyak membaca Al-Quran pada malam hari di bulan Ramadan. Kenapa malam? Karena malam biasanya kesibukan telah berhenti, aktivitas di siang hari sudah berhenti, kemudian pikiran lebih tenang, lebih fokus. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat. Membaca Al-Quran tidak terlalu banyak, namun dia memahami ayat per ayat. Apakah lebih utama atau membaca Al-Quran sebanyak mungkin meskipun dengan tidak memahami? Ini ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas bahwa orang yang membaca Al-Quran, baik dia faham isinya atau tidak faham, itu tetap mendapat pahala. Jadi orang yang membaca Al-Quran, apakah dia faham isinya atau tidak faham isinya, dia mendapatkan pahala. Itu jelas. Adapun mana yang lebih utama, membaca sedikit tapi dengan memahami atau banyak tanpa memahami. Pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang banyak itu yang utama. Karena kan setiap huruf dari Al-Quran yang dibaca itu kan Allah akan memberi pahala satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak pahala. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Sementara pendapat Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bahwa yang lebih afdol, lebih utama itu seorang membaca dengan memahami. Meskipun sedikit, tapi dengan memahami lebih afdol, lebih utama. Pendapat yang kedua ini sepertinya lebih mendekati kepada yang lebih kuat. Kenapa? Al-Quran itu diturunkan untuk difahami.
dibaca ya difahami, nggak cuma dibaca saja kemudian orang nggak paham. Sama orang dia lewat di jalan raya, ada rambu-rambu lalu lintas, dia nggak ngerti ini rambu-rambu ini artinya apa, maksudnya apa. Lampu merah dia terabas saja, mungkin akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dia lihat tapi nggak ngerti, ya kan? Beda dengan orang dia lihat dia ngerti, oh iya ini maksudnya saya harus berhenti, ini maksudnya saya nggak boleh parkir di sini. Itu beda. Makanya Allah SWT mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mau memahami isi kandungan Al-Quran? Ini kan celaan ya, teguran. Jadi pendapat yang kedua dari pendapat ulama itu yang insya Allah lebih kuat, yaitu biar sedikit membacanya namun dengan memahami lebih utama ketimbang banyak tanpa difahami. Oleh karena ini barakallahu fikum, kalau setiap orang yang tadarus Al-Quran bulan Ramadan, yang mereka kejar bukan ya bagaimana cepat khatam, tapi yang mereka kejar bagaimana ayat-ayat yang dibaca mereka pahami, ya mereka bisa memahami isi kandungannya, hikmah dan hukumnya. Sepertinya mereka keluar dari bulan Ramadan telah meraup ilmu yang sangat banyak. Dan tentu akan ada perubahan hidup yang drastis, yang tadinya sering lupa kemudian menjadi ingat, yang tadinya malas-malas jadi semangat. Namun kalau yang dikejar adalah khatam sebanyak mungkin, ya mungkin apa yang kita saksikan dan kita rasakan pada diri kita dan mungkin saudara-saudara kita. Selesai bulan Ramadan gak ada bekas membaca Al-Quran, tapi gak ya ngerti di sana. Dia membaca ayat misalnya tentang masalah kedoliman, tapi dia terus berbuat dolim loh. Dia kan membaca ayat ala laknatullahi ala dzalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang dolim. Dia baca ayat itu. Namun karena dia nggak ngerti maksud dari ayat itu, dia terus berbuat dolim. Berarti kan dia kayak melaknat diri sendiri. Dia ya membaca ayat itu ala laknatullahi ala dzalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah ditimpakan untuk orang-orang dolim. Ternyata dia masih terus berbuat dolim. Kenapa terjadi seperti ini? Karena membaca ayat tanpa memahami. Kalau tadi ada yang bertanya, loh bagaimana Imam Syafi'i sehari kok khatam 2 kali, 1 Ramadan 60 kali? Imam Syafi'i itu ulama, salah seorang ulama yang alim tentang apa? Al-Quran dan hafidh Quran. Sehingga mungkin kita sulit membayangkan ya, kalau 1 juz saja ya itu setengah jam misalnya membacanya, berarti 30 juz 15 jam. Berarti kalau 2 juz berarti 30 jam, kan sehari lebih, ya kan? Berarti bacanya nggak sampai apa? Setengah jam. Cepat, karena orang sudah hafal, lagi pula dia faham, ya. Pegangannya memang itu sudah ngapal sudah, ya kan? Tapi memang kita nggak dituntut untuk seperti Imam Syafi'i yang bisa ngatamkan setiap hari, ya sekali atau 2 kali. Ya. Setidaknya maksud dari saya sebutkan kisah tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ini intinya memotivasi kita. Ini loh mumpung Ramadan, perbanyak tilawatul Quran, kapan lagi? Ya. Perbanyak tilawatul Quran. Adapun hadis yang melarang tentang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, itu memang benar ada, sahih. Tapi ulama mengatakan, Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif,
untuk hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu itu beda. Orang misalnya pas datang ke Mekah sementara dia bukan orang Mekah, ya kesempatan untuk banyak-banyak ibadah di situ, ya kan? Kapan lagi, ya kan? Sama dengan di Ramadan, ini kesempatan terbatas, kapan lagi? Jadi intinya seperti itu. Kemudian ada hal yang butuh diingatkan bahwa membaca Al-Quran di malam Ramadan satu yang bagus. Tapi ingat jangan sampai mengganggu para tetangga yang mereka mungkin sedang tarawih atau mereka sedang istirahat, ya. Jadi nggak perlulah pakai speaker pengeras suara, cukuplah, ya, di rumah, ya, baca di kamar, di masjid, tanpa dengan menggunakan pengeras suara. Allah Maha dengar kok. Apa kalau nggak pakai speaker Allah nggak dengar? Ya. Ketika sebagian sahabat berdoa dengan suara yang keras, Rasul menegur, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Innakum la tad'unal asamma wala ghaibah. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru kepada zat yang budek dan juga bukan zat yang ghaib. Artinya Allah itu dekat dan maha mendengar maksudnya. Innama tad'una sami'an qariba. Yang kalian seru, yang kalian pinta adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi nggak perlu dengan pengeras suara malam-malam sampai malam. Itu pernah ada aturan perbub di sini, peraturan bupati. Ya dulu ada edaran tidak boleh baca Al-Quran di masjid-masjid, di musala-musala dengan menggunakan pengeras suara sampai di atas jam 10. Itu pernah ada perbub, ya, edaran seperti itu. Atau ganti bupati apa ada edaran itu nggak ngerti, yang jelas itu sebelumnya. Ya. Mungkin yang dimaksud tadi, ya, ibadah tapi tolong jangan ganggu orang yang istirahat. Karena orang yang istirahat pun itu juga dalam rangka untuk persiapan besok ibadah sahur, ibadah mungkin witir atau yang lainnya. Masya Allah dua, sama heran. Persiapan, ya. Karena tidurnya seorang mukmin jangan dianggap sia-sia, pahala. Kata sebagian salaf, inni la ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Sesungguhnya saya ngarep-arep pahala dari tidur yang saya lakukan sebagaimana saya ngarep-arep pahala dari qiyam tahajudnya saya ini. Jadi bagi seorang mukmin itu tidur malam itu artinya persiapan untuk ibadah berikutnya. Gak sia-sia pahala itu. Tadi, ya. Innila ahtasibu fi naumati, naum tidur. Sesungguhnya saya mengharapkan pahala pada tidur yang saya lakukan ini sebagaimana saya mengharap pahala dari qiyam tahajud yang saya lakukan. Seperti itu tidurnya seorang mukmin. Dapat pahala karena apa? Dia tidur karena untuk persiapan ibadah berikutnya. Adalah sebagian salaf menghatamkan Al-Quran pada salat tarawih dalam 3 malam. Dalam salat tarawih 3 malam khatam. Berarti setiap tarawih 10 juz. Ya, kalau kita mungkin rasanya sikilnya kayak potol mungkin sudah, kakinya rasanya kayak ya 10 juz dalam semalam, ya kan? Berarti kan setiap rakaat 1 juz, ya. Nanti rakaat yang ke-11 bahkan mungkin lebih, ya kan? Nanti ada Safihis, Kulhu, ya kan? Berarti setiap 1 rakaat 1 juz kurang lebih. Ini ada sebagian salaf seperti itu. Ya kalau kita nggak bisa seperti itu, setidaknya mendekatilah. Ya. Yang namanya dekat-dekat dengan orang yang solih, yang baik, insya Allah akan diusung bersama mereka. Nah, ya, anjing Ashabul Kahfi saja sampai disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Anjing disebut Al-Quran karena apa? Berteman dengan orang-orang yang solih. Lalu bagaimana ente seorang muslim kalau gaul dengan orang solih akan lebih terangkat lagi? Akan lebih apa?
terangkat lagi. Wong anjing saja disebutkan Al-Quran. Padahal karena dia itu berteman dengan Ashabul Kahfi, mengawal 7 pemuda yang beriman yang mereka ya tinggal di gua. Lalu bagaimana kalau Anda seorang mukmin, seorang muslim ya. Sebagian 7 malam seperti Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi menghatam Al-Quran setiap 7 hari 7 malam. Ini lebih mending lah ya, gak terlalu kecepatan. Maksudnya mungkin kalau 7 hari bisa lah kekejar. Tapi kalau 3 hari apalagi sehari 2 kali kayaknya abot ya kan, berat ya. 7 hari atau masih terasa berat. Sampai sebulan pun mukatam itu sudah luar biasa syukurnya, sampai ya buat syukuran karena apa bisa khatam sebulan ya kan. Ini sudah terlambat seharusnya ya. Sebulan sekali itu sudah ya tertinggal jauh ya oleh rombongan orang yang mulia. Tapi ya lebih baik daripada tidak ya kan, lebih baik daripada tidak. Imam Qatadah Ad-Di'amah As-Sadusi ini termasuk imam ahli tafsir. Beliau ini luar biasa. Allah SWT menguji beliau dengan kebutaan, tetapi beliau memiliki kecerdasan dan kuatnya luar biasa. Tidak pernah hadis yang beliau dengar kecuali langsung dihafal. Gak pernah dia meminta pada gurunya, ya Syekh tolong ulangi lagi hadisnya. Gak pernah. Syekh menyampaikan langsung dihafal. Gak butuh tulis, langsung dihafal. Ada kekurangan dari satu sisi, kelebihan dari sisi yang lainnya. Ini Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Sebagian lagi ada yang menghatamkan 10 malam. Di antara mereka adalah Abu Raja Al-Ataridi. Abu Raja Al-Ataridi 10. Dan adalah Al-Imam Musyabi menghatamkan dalam 1 bulan Ramadan 60 kali. Berarti sehari 2 kali kan. Itu di selain sholat sunnah. Adalah Sufyan Ats-Tsauri apabila masuk bulan Ramadan meninggalkan seluruh ibadah yang sunnah yang biasa dilakukan dan menekuni membaca Al-Quran. Karena memang Ramadan itu syahrul Quran. Amalan yang lain yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah amalan umrah. Ya, amalan umrah seperti dalam hadis umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Rawahul Bukhari wa ghairuhu wa ziyadah di Tabrani. Umrah pada bulan Ramadan menyamai haji bersamaku, kata Nabi. Ya, kita enggak ditakdirkan hidup di zaman Rasul ya, sehingga bisa haji bersama Rasul. Tapi di sana ada amalan yang kalau seorang lakukan ya itu seperti haji bersama Rasul, itu umrah di bulan Ramadan. Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan menyamai haji. Tersebut dalam hadis ta'dilu hajjatan ma'i, menyamai haji bersamaku. Kemudian juga di antara yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan yaitu banyak-banyak sedekah. Seperti sudah kita sebutkan tadi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling roman, orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan kalau datang pada bulan Ramadan. Tentu dermawannya Nabi di bulan Ramadan ada beberapa faedah. Di antaranya mulianya waktu dan berlipatnya pahala amal pada bulan Ramadan. Satu amalan terkadang kemuliaan itu dilihat dari sisi waktu, dari sisi tempat. Salat di masjid apa yang namanya? Masjid apa ini? Masjid Ma'had Huraba dengan salat di Masjidil Haram.
lebih utama sholat di Masjidil Haram. Berarti kemuliaan terkadang melihat tempat. Demikian pula kemuliaan melihat waktu. Sedekah di bulan Ramadan lebih utama ketimbang sedekah di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika seorang bersedekah di bulan Ramadan ada sisi-sisi, ada di sana istilahnya apa ya? Faedah yang beruntun. Faedah yang beruntun. Manfaat yang luas. Di antaranya ada sebagian orang ketika bulan Ramadan dia sedikit terhalangi dari usahanya sehingga pemasukannya apa? Sedikit. Dengan kita memberi santunan kepada dia akan istiqomah. Tidak menganggap Ramadan sebagai halangan untuk apa? Ya, tidak menganggap Ramadan adalah halangan. Juga di antara faedahnya, seorang bersedekah bulan Ramadan dari sedekah tadi akan memperluas orang yang puasa untuk berbuka puasa atau untuk sahur. Sementara orang yang memberi buka puasa pada seorang yang puasa, dia mendapatkan pahala orang yang puasa. Berarti dengan berderma di bulan Ramadan, Anda telah membantu mereka-mereka yang ingin berbuka sehingga ya mereka terluaskan. Ingin sahur terluaskan karena ada ya pemberian atau santunan ya dari Anda. Kemudian menggabungkan antara amalan puasa dan sedekah termasuk penyebab seorang masuk dalam surga. Sudah puasa, sedekah lagi. Ini kan luar biasa. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa dari kalian yang pada pagi hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Di sini Abu Bakar tidak dikatakan pamer atau sombong. Tidak pamer, saya ini puasa hari, bukan. Karena ini pertanyaan dari Rasul yang harus dijawab. Pertanyaan dari Rasul yang harus dijawab. Menjawab pertanyaan Rasul itu wajib. Sebagaimana firman Allah, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya kalau ya ia memanggil kalian. Siapa dari kalian yang pada pagi hari ini puasa? Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Rasul bertanya lagi, siapa pada hari ini yang bersedekah dengan satu sedekah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang pada pagi hari ini menjenguk orang yang sakit? Ternyata semuanya yang jawab Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantar jenazah dan menyaksikan melayat jenazah? Ternyata Abu Bakar. 4 amal atau 3 amal tempat amal tadi, kata Rasul, tidaklah terkumpul amal-amal ini pada seorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Ini faedahnya, mengumpulkan antara amalan puasa dengan amalan sedekah. Dermawan dengan hartanya, loman dengan jiwanya. Perlu diketahui bahwa rukun Islam itu memang Allah jadikan bervariasi. Ada yang itu cukup mengeluarkan tenaga, nggak butuh biaya, kayak sholat. Ada yang cukup dengan biaya, nggak butuh apa? Tenaga, kayak zakat. Ada yang butuh tenaga, ya butuh biaya, kayak haji. Kenapa Allah jadikan rukun Islam kok bervariasi seperti itu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk menguji para hamba. Karena ada dari manusia orang yang dermawan dengan tenaganya tapi pelit dengan hartanya. Ada orang yang justru sebaliknya, dermawan dengan hartanya, pelit dengan tenaganya. Ada orang yang pelit dua-duanya. Dia dengan hartanya pelit, dengan tenaganya pelit.
maka dengan menjalankan rukun Islam, seorang muslim akan menjadi orang yang loman, orang yang dermawan. Lagi-lagi kita katakan, janganlah ketika kita mengamalkan rukun Islam itu hanya ritual, ya, adat kebiasaan, jangan. Coba kita renungi, apa sih yang dimaksud dari kita harus sholat, kita harus puasa, kita zakat. Ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, ada faedah-faedah yang tersembunyi, agar orang itu diantaranya, ya, menjadi orang yang dermawan, loman, nggak pelit dengan tenaganya, nggak pelit dengan hartanya. Berarti kalau seorang masih pelit dengan tenaganya, berarti belum meresapi ibadah sholatnya. Kalau orang masih pelit dengan hartanya, berarti dia belum meresapi sebagai seorang muslim yang berkewajiban untuk apa? Zakat. Kemudian di antara faedah bersedekah di bulan Ramadan, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah amalan yang sangat top sekali untuk melenyapkan dosa. Ini luar biasa. Adalah sahabat Ibnu Umar. Beliau berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Ini di antara contoh dari salaf umat ini di bulan Ramadan. Puasa, kemudian kalau buka mengundang orang-orang miskin, makan bareng-bareng, ya, buka bareng-bareng. Ini contoh dari sahabat Ibnu Umar. Datang seorang pengemis pada Imam Ahmad rahimahullah, meminta-minta. Maka pengemis tadi diberi oleh Imam Ahmad 2 potong roti, padahal itu dipersiapkan untuk buka puasa. Kemudian sudah tidak ada lagi kecuali itu, Imam Ahmad akhirnya tidak buka, ya, rela perutnya kosong untuk membantu, ya, orang yang ngemis tadi. Luar biasa. Kadang kita punya sesuatu yang lebih tapi kita eman-eman. Terkadang kita punya sesuatu yang bisa kita dermakan untuk saudara kita, tapi terkadang kita, ya, pelit. Padahal itu semua yang kita dapatkan adalah nikmat dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kalian dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, itu di antara sekelumit apa yang dicontohkan oleh generasi awal umat ini. Sahabat Ibnu Umar, beliau kalau puasa undang orang-orang miskin untuk buka bareng-bareng. Imam Ahmad, masih Ibnu Umar itu dermawan banget. Pernah dia menyuruh pembantunya untuk membeli makanan. Ketika pulang pembantu itu membawa makanan, di depan rumah ada pengemis, ada meminta-minta. Kata sahabat Ibnu Umar, tolong kasihkan pada orang itu. Dikasihkan, kemudian pembantu tadi beli lagi. Ketika pulang ada pengemis yang lain. Kata Umar, tolong kasihkan. Akhirnya pembantunya nih, aduh, kalau seperti ini terus nanti kapan Tuhan saya akan makan, ya kan? Ya kan? Artinya seperti itu, ya, contoh dari sebagian salaf kita, pendahulu kita. Mereka yakin bahwa harta mereka yang sungguhnya adalah harta yang sudah diinfakkan untuk kebaikan, dibelanjakan untuk pos-pos kebaikan. Sedangkan harta yang masih disimpan itu bukan harta kita. Rasul mengatakan, maluka ma qaddamta wa ma akharta fali warasatika. Hartamu adalah yang sudah kamu suguhkan, sedangkan yang masih kamu simpan itu bukan hartamu, itu harta ahli warismu. Ya, kalau ahli waris itu orang yang baik, ngerti ini bapaknya dulu, ya, nyarinya sulit-sulit, ya, kemudian mereka manfaatkan kebaikan. Lah kalau ahli warisnya orang jelek, ya, kita yang capek-capek cari duit, ahli waris malah rayahan, ya, hasil capeknya kita, enggak doakan kita, menggunakan harta untuk kemaksiatan, waliyadu billah.
Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, aku lebih menyukai banyak berderma di bulan Ramadan untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena manusia padanya sangat butuh kepada maslahat mereka dan tersibukkan dari usaha karena puasa. Jadi Al-Imam Syafi'i lebih menyukai kalau seorang itu berderma di bulan Ramadan ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama dalam rangka niru Nabi. Yang kedua, orang di saat puasa itu kan butuh. Ya, ada butuh untuk sahur, butuh untuk buka. Kemudian juga sebagian orang di bulan Ramadan sedikit terhalangi usahanya, sehingga dengan diberi maka dia akan istiqomah di atas puasanya. Masyara al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, dengan beberapa amal yang dianjurkan padanya, memiliki sekian banyak keistimewaan yang tidak dimiliki pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya bahwa pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidat asyayatin." Apabila Ramadan telah datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Rasulullah kita yakin dan percaya dengan seluruh berita yang beliau sampaikan. Hadis yang baru saya baca tadi menunjukkan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Kalau ada yang mengatakan, loh, ngapain surga dan neraka sekarang ada yang belum ada penghuninya? Jawabannya, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah putuskan, tapi Anda justru akan ditanya tentang apa yang Anda lakukan. Kalau Anda gak ngerti apa hikmah Allah sudah mencipta surga dan neraka sekarang, itu justru menunjukkan lemahnya kita di hadapan kekuasaan Allah. Jangan kok kemudian berita dari Rasul kita ingkari, berita dari Allah kemudian kita tidak percayai. Justru kita menuduh lemahnya akal kita, diri kita. Jangan kemudian kita menuduh syariat, mengorbankan syariat. Surga dan neraka sudah ada, dan surga dan neraka memiliki pintu. Surga pintunya ada 8, neraka pintunya ada 7. Allah SWT berfirman tentang api neraka, laha sab'atu abwab. Jahannam memiliki 7 pintu. Kalau ada mengatakan, loh, orang kan banyak banget, kalau pintunya cuma 7 ya nanti sek-sekan, desak-desakan. Kamu gak usah mikir itu. Yang dipikir oleh kamu bagaimana selamat dari neraka itu paling penting. Sebagaimana yang kamu pikir bagaimana kamu bisa masuk surga itu yang terpenting. Ya kan? Aduh, mikirkan loh, nanti kalau saya masuk surga sih lewat pintu mana ya? Terserah, yang penting sudah masuk surga itu melewat pintu mana saja, saudara, kenikmatan luar biasa. Gak usah bingung, yang jelas apa upaya kita untuk sampai ke sana. Di surga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Yang akan masuk dari pintu ini adalah orang-orang yang ahli puasa. Selain ahli puasa tidak bisa masuk dari sini.
Orang yang ahli sedekah akan masuk dari pintu sedekah, orang yang ahli salat akan masuk dari pintu salat. Ketika Rasul menyebutkan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, enggak menjadi soal kalau orang masuk surga dari pintu manapun. Tapi ada enggak ya Rasulullah, pintu-pintu surga itu memanggil seorang untuk masuk melaluinya? Seluruh pintu surga manggil, mari ikut, mari masuk lewat kami. Kata Rasul, iya. Dan saya berharap kamu termasuk orang yang demikian. Abu Bakar, kalau anda cerita sholat, beliau ahli sholat. Kalau anda cerita tentang jihad, beliau ya di garda terdepan. Kalau anda berbicara tentang sedekah, dia saudagar kaya yang tidak takut kere dengan sedekahnya. Kalau anda cerita tentang apa saja, Abu Bakar orang yang terdepan. Pernah disebutkan dalam riwayat, ketika pada pagi hari ba'da salat subuh, selesai salat subuh, Rasul menghadap sahabat. Rasul bertanya, siapa dari kalian yang pagi hari ini memberi makan, bersedekah kepada orang miskin? Saya lupa urutannya. Kata Bakar, saya wahai Rasulullah. Tadi saya berangkat ke masjid, kemudian ada peminta-minta, kemudian saya mengambil sepotong roti dari anak saya Abdurrahman, kemudian saya berikan kepada pengemis tadi. Kemudian siapa dari kalian yang pagi hari ini menjenguk orang yang sakit? Kata Bakar, saya Rasulullah. Tadi saya berangkat ke masjid, dan saya diberitahu fulan sakit. Maka saya menyempatkan diri ya untuk menjenguk sebelum datang ke masjid. Ini luar biasa. Seluruh ya pintu surga memanggil sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi masih tersisa sedikit. Nah. Di bulan Ramadan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya tadi disebutkan di bulan Ramadan setan dibelenggu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana setan dibelenggu sementara kemaksiatan masih sering terjadi bulan Ramadan? Kadang bahkan sering terjadi pencopetan atau pencurian pas orang tarawih, malah ya pencuri beroperasi. Atau orang berkedok ronda padahal dia ya kan gitu, kadang nabuk kentongan tapi sambil ngintip misalnya ayam orang, ya, kemudian dicuri atau mentok, ya kan? Bisa aja terjadi. Jawabannya bahwa shadaqa Rasulullah. Apa yang Rasul katakan itu benar. Setan dibelenggu. Dan ingat, terjadinya kemaksiatan tidak harus karena ada setan. Jangan hanya nyalahkan setan. Ada faktor lain, ada sebab lain untuk terjadinya kemaksiatan. Hati yang jelek, ya, itu menjadi penyebab utama seorang itu terjatuh ke dalam kemaksiatan. Sehingga orang yang hatinya jelek, setan sudah istirahat, gak perlu goda orang ini. Digoda itu kan orang yang angel, digoda. Sebelum digoda sudah jalan sendiri,
Sebelum digoda sudah berbuat maksiat karena hatinya jelek, ya setan istirahat bagi orang yang seperti ini. Digoda di sisi yang lain. Demikian pula sebab terjadinya kemaksiatan diantaranya adalah lingkungan yang tidak baik, pertemanan yang tidak baik. Jadi kita percaya dengan sabda Rasul bahwa kalau Ramadan itu datang, setan dibelenggu. Seperti itu. Dan yang namanya kemaksiatan tidak harus karena adanya setan. Hati yang jelek, lingkungan yang tidak baik, teman yang jelek, ini semua di antara sebab seorang terjatuh kepada kemaksiatan. Di bulan Ramadan doa dikabulkan, sehingga banyak-banyak doa di bulan Ramadan. Doakan ringan ya, nggak mengeluarkan energi yang banyak, asal mau. Ya. Ibarat rezeki sudah di depan kok kita nggak mau ngambil, tanpa repot-repot untuk mencarinya. Ya. Ini bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa minan nar kulla lailatin, yakni syahr Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap malam, yakni di bulan Ramadan. Yakni di setiap malam bulan Ramadan. Karena dia bertobat, karena dia itu kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya. Yang seharusnya kalau dia mati masuk neraka, tapi karena kebaikan lebih banyak, maka dia masuk dalam surga, dibebaskan dari neraka. Dan sesungguhnya setiap muslim memiliki doa yang mustajab pada setiap hari dan malam. Makanya Allah SWT dalam surat Al-Baqarah di sela-sela menyebutkan hukum dan hikmah dari puasa, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambamu bertanya kepadaku tentangku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabahi, aku mengabulkan permohonan orang yang memohon kepadaku jika dia memohon kepadaku. Di sela-sela Allah menyebutkan hukum siam, hukum puasa, Allah menyebutkan ayat tadi. Ya, ini menunjukkan bahwa doa di sela-sela puasa ini sangat penting. Ada 3 doa yang dikabulkan dan tidak ditolak. Doa orang tua terhadap anaknya, doa orang yang puasa, dan doa seorang musafir. Apakah doa ketika puasa dikhususkan ketika orang mau berbuka? Tidak. Bahkan semenjak fajar shadiq hingga tenggelam matahari, ini adalah waktu yang mustajab untuk seorang berdoa. Tidak dikhususkan waktu tertentu. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Dengan perbedaan pendapat ulama apakah yang afdol, yang utama itu salat tarawih jamaah atau sendiri-sendiri. Sebagian masyayikh lebih menguatkan salat tarawih dengan jamaah lebih utama. Dari banyak sisi. Yang pertama akan lebih semangat. Yang kedua karena Rasulullah mengatakan man shalla ma'al imam hatta yasharif kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis seperti orang tahajud sak malam suntuk. Man shalla ma'al imami kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam, ya salat tarawih, maka ditulis baginya seperti ya qiyam tahajud sak malam suntuk. Namun di sini ada hal yang penting untuk saya ingatkan. Yang pertama, ada sebagian orang datang ke masjid untuk salat tarawih,
tapi dia nggak ikut sholat isya jamaah di masjid. Dia sholat isya di rumah, kemudian datang ke masjid, kemudian duduk di emperan masjid, sementara di dalam orang sudah sholat jamaah isya. Kita tegur, Pak, loh kok nggak ikut sholat? Loh sudah sholat di rumah. Ini keliru. Sholat jamaah itu wajib, sedangkan sholat sunnah itu, sholat tarawih itu sunnah. Ini orang yang salah yang seperti ini. Ya. Dia datang ke masjid dalam keadaan sudah sholat isya, datang ke masjid masih nemui imam dan makmum sedang sholat isya, dia duduk di emperan, kemudian nanti ikut sholat tarawih jamaah. Ini keliru. Ya. Karena apa? Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kemudian ketika sholat tarawih, ingat sebagian orang itu menyengaja rukuknya itu nunggu kalau imam sudah rukuk. Masuk sholatnya nunggu imam sudah rukuk. Dia di masjid cekikikan, ketawa ketiwi dengan teman yang ganggu yang sedang sholat. Giliran imam rukuk langsung berdiri, ya suaranya gaduh mengganggu yang sedang sholat. Ikut rukuk dengan imam dengan alasan kan dapat rukuk, dapat apa? Rakaat. Betul, hadis mengatakan man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapat rukuk berarti dia mendapati sholat. Tapi apa kondisinya seperti ini? Sahabat Abu Bakrah yang datang ke masjid waktu itu didapati Rasul dengan para sahabat yang ruku, maka sahabat Bakrah pun ikut ruku dan itu sudah dihitung rakaat. Itu kondisinya enggak sengaja. Adapun para pemuda dan pemudi sudah di situ sengaja nunggu imam ruku, padahal ada kesempatan membaca Fatihah. Apa dikatakan sah salatnya, sementara Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Lalu mengatakan tadi Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah kok dihitung rakaat kan dia enggak baca Fatihah. Dia masuk ke ruku. Jawabannya Abu Bakrah itu beda dengan kamu. Abu Bakrah itu masuk ke masjid dalam keadaan Rasul sedang ruku. Adapun kamu dari tadi, dari awal kamu ada di situ, bahkan ganggu orang yang apa? Sedang sholat tarawih. Giliran imam ruku kamu langsung berdiri, ya, kemudian ikut ruku. Ini beda. Jangan samakan, kamu bukan Abu Bakrah. Beda kamu dengan apa? Abu Bakrah di sini. Kemudian ada sebagian orang itu dia mengikuti qori yang suara nyempuk. Yang terkadang qori tadi disewa ya dari masjid ke masjid. Suaranya sudah luar biasa, enak sekali. Malam ini jadwalnya di masjid ini, malam ini masjid ini. Ada orang yang ingin ngikuti tarawih di belakang orang seperti ini. Sekian puluh masjid, tapi sholat isyanya jamaah terlewati, sampai sana sudah tarawih yang akhir. Sebenarnya belum sholat isya, hanya sedang kejar suara ya imam yang ya enak didengar. Ini keliru. Yang seperti ini keliru. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat tarawih Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ada yang bertanya, apa boleh seorang ngamal kok ngarep-ngarep pahala? Apa itu ikhlas? Katanya ikhlas itu enggak ngarep apa-apa, semata-mata karena Allah. Jawabannya, orang kalau ngarep-ngarep pahala, ngarep-ngarep surga itu bukan berarti ngarep-ngarep makhluk, bukan. Karena yang punya surga itu bukan mbahmu, yang punya surga itu Allah. Kalau kamu ngamal ngarep surga artinya mengharap Allah, sama. Keliru itu ucapan orang-orang sufi. Dia mengatakan kalau kamu beramal karena mengharapkan pahala, kamu seperti kuli.
kerja sudah dapat upah. Kalau kamu beramal karena takut neraka, itu kayak budak kerja kalau tidak dicambuk oleh tuannya. Ini ucapan yang batil, ucapan yang enggak benar. Dan sayangnya Imam Nawawi menyebutkan ucapan mereka dalam syarah Al-Arba'in. Ya, harusnya dikomentarin ucapan yang enggak benar. Loh, kenapa enggak benar? Ya enggak benar karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi menyatakannya sebaliknya kok. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan beberapa orang yang solih dari para nabi dan para rasul, Allah menyebutkan kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka dahulu adalah orang-orang yang bersegera engsreng untuk berbuat kebaikan. Mengharap surga ya engsreng dalam kebaikan, segera. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada kami, kata Allah, dengan harap-harap cemas. Mereka ngarap-harap surga dan cemas dari neraka, ngarap-harap diterima amalannya dan khawatir gak diterima amalannya. Konteks ayat ini adalah pujian, bukan celaan. Sehingga ucapan siapapun kok bertentangan dengan firman Allah, ucapan siapapun kok ternyata gak sejalan dengan sabda Rasul, ditolak, jangan diterima. Karena memang tidak ada ucapan yang lebih jujur ketimbang ucapan Allah, tidak ada sabda yang lebih benar lebih dari sabda Rasulullah. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, semua kita bisa diambil atau ditolak pendapatnya kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang mukmin akan senantiasa semangat ketika datang padanya bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Jangan kemudian seorang di awal semangat, di tengah-tengah mulai loyo, di akhir apa? Padahal itu finalnya itu, ya, terakhir itu finalnya. Disitulah akan ketahuan, ya, pemenang dari yang bukan pemenang. Kalau awal masih babak penyisian, ini sudah finalnya sudah, ya. Justru itu yang paling pokok. Karena Rasulullah SAW kalau masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malam-malamnya. Sedikit sejenak kita merenungi hadis tadi. Mengencangkan ikat pinggangnya, apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan tidak melakukan hubungan suami istri. Karena memang Rasulullah kalau 10 terakhir kan keluarganya adalah Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau kalau mau berangkat sholat subuh, ya, itu anak-anaknya diteleponi. Baru udah keluarga, anaknya udah berkeluarga, diteleponi. Ya, kalau yang belum bangun nanti dituntun baca doa bangun tidur. Diteleponi anak-anaknya, sekiranya anak-anaknya udah pada bangun, dia baru berangkat ke masjid. Contoh dari salaf umat ini, dari masyayikh ulama kita yang betul-betul perhatian dalam keluarga. Jangan soleh untuk diri sendiri, tapi juga ajak keluarga kepada kesolehan. Ar-Rasul kalau masuk 10 malam yang terakhir, aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Terus ya, seorang semangat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan di akhir Ramadan lebih semangat karena seorang mengharapkan pada malam akhir itu ada Lailatul Qadri yang utamanya sudah masyhur terkenal bagi kita. Kemudian dahulu dikatakan sebagai salaf kalau Ramadan itu mau berakhir, mereka introspeksi diri, mereka menitikkan air mata, menangis. Menangis karena akan ditinggal oleh tamu yang agung. Menangis karena apakah tahun depan dia akan mengalami Ramadan lagi.
Sementara rekan-rekan dia yang dulu bersamanya kini telah tiada. Ini tangisannya salaf. Kalau tangisan zaman sekarang ya beda. Nangis karena nggak punya duit untuk beli baju baru. Nangis karena nggak bisa ngecat rumah. Rebadan orang ada duit nggak bisa ngecat rumah. Nangisnya beda. Ya. Kalau dulu akhir-akhir Ramadan sibuk di masjid, sekarang sibuk di toko, sibuk di dapur, masak ini masak itu. Biar kalau sudah bada nanti sudah makanan sudah siap, ya lengkap. Ya Allah ya Rabb. Gak dilarang sih orang bernikmat-nikmat ketika hari bada, hari Id. Tapi ingat, itu kan ada waktunya. Ya, ini kesempatan akhir-akhir seperti ini kapan? Ya kalau nggak sekarang kita manfaatkan. Kemudian bagi seorang mukmin, Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah saat-saat penggemblengan jiwa dan untuk menjadikan keimanan seorang semakin menebal, sehingga termasuk di antara ciri amal puasa seorang diterima setelah selesai Ramadan, dia masih tetap semangat dalam ketaatan. Ya, orang yang berhari raya adalah orang yang ketika imannya bertambah, bukan orang yang pakai baju baru. Laisal id liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya orang yang memakai baju baru. Hari raya sungguhnya adalah orang yang imannya bertambah. Laisal idu man labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid wa khafa yaumal wa'id. Bukanlah hari raya orang yang memakai baju baru. Hari raya bagi mereka yang ketaatannya bertambah dan takut, ya, dari hari kebangkitan, takut dengan yaumul qiyamah. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan seputar adab salaf atau generasi salaf di bulan Ramadan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, seseorang yang bangun gitu ya, bangun sehingga waktu subuh dan tidak bisa melakukan salat witir, apakah diperbolehkan menurut syarat kemudian pada siangnya diqodho witirnya pada siang hari dan niatnya digabungkan dengan salat duha? Boleh dilakukan salat witir di siang hari tapi jumlahnya genap. Adapun digabungkan dengan duha, wallahu alam, karena witir itu kan ganjil, duha itu apa? Genap. Adapun dia itu genap, itu karena di siang hari. Jadi kalau bisa, ya duhanya dilakukan, ya witirnya dilakukan lebih apa? Bagus. Atau witirnya sudah dikejar. Ya, witirnya dilakukan boleh di siang hari, tapi jumlahnya genap, bukan ganjil. Besar mana dosa antara pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat? Secara umum, kalau maksiat selain dari syirik, karena kalau maksiatnya syirik, ya syirik lebih besar daripada bid'ah. Ya. Secara umum, kemaksiatan selain dari syirik dibandingkan kebid'ahan lebih besar dosa kebid'ahan. Tinggal bid'ah itu kan bertingkat-tingkat. Bid'ah itu kan apa? Bertingkat-tingkat. Secara umum kebid'ahan lebih berat daripada kemaksiatan. Dilihat dari banyak sisi. Yang pertama, umumnya orang yang berbuat maksiat itu ngerasa kalau dirinya keliru. Sementara orang yang berbuat bid'ah nggak ngerasa dirinya keliru. Dia kalau disuruh taubat, saya rujuk dari apa? Saya taubat dari apa? Mau salah juga enggak? Nah, ini beda. Kemudian orang yang berbuat maksiat ada harapan bertobat karena dia ngerasa dirinya keliru.
Tapi sulit sekali orang yang berbuat bid'ah kok tobat karena dia nggak kerasa dirinya keliru. Makanya disebutkan la taubata limubtadi'in, tidak ada tobat bagi ahli bid'ah. Artinya angel, sulit, susah ahli bid'ah itu tobat karena dia nggak kerasa keliru. Apa saja kiat-kiat agar kita bisa istiqomah melakukan salat malam? Di antara kiat-kiatnya adalah di antaranya istirahat siang. Itu salah satu sebab untuk bisa membantu tahajud di malam hari. Itu namanya qailulah dan itu sunnah. Istirahat di siang hari. Tersebut dalam hadis, qilu fa inna syaitana atau fa inna syayatin la taqilu atau fa inna syaitan la yaqilu. Istirahat sianglah kalian karena setan enggak istirahat siang. Ya, kadang di kampung-kampung itu kalau orang pergi ke sawah pas tengah-tengah siang itu nanti ada cepet, ada lampor, ada apa ya, mungkin itu yang dimaksud ya, setan yang mungkin menampakkan yang berkeliaran, bisa jadi seperti itu. Qilu fa inna syaitana la yaqilu. Istirahat sianglah kalian karena ya setan tidak istirahat siang. Kemudian di antara sebabnya jangan tidur malam-malam tanpa ada hajat. Ar-Rasul enggak suka tidur ba'da maghrib dan tidak suka ngobrol-ngobrol ba'da isya. Soalnya kalau ada hajat ya, misalnya untuk menimba ilmu atau ada tamu atau apa ya silahkan. Kenapa? Kalau orang istirahat gasik itu ada besar kemungkinan dia bisa bangun akhir malam untuk witir, ya kan? Kalau misalnya dia punya ciri kalau sudah tidur tenggelam kayak batang sudah enggak bangun, walaupun ada mercon gede pun enggak bangun. Nah, kalau seperti itu yang namanya witir itu waktunya kan luas daripada isya sampai menjelang subuh. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalihi wa awsatihi wa akhirih, kata Aisyah. Di setiap malam Rasulullah pernah witir, di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Untuk orang-orang yang misalnya dia kebiasaannya belajar sampai malam, maka Rasul memberi nasihat pada sahabat Abu Hurairah ya, untuk berwitir sebelum tidur. Kata Abu Hurairah, awsani khalili bisalasin. Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. An asuma salasata ayyamin min kulli syahrin. Untuk puasa 3 hari setiap bulan. Wa an utira qabla an anam, dan berwasiat agar aku witir sebelum tidur. Wa an usalli rak'atai ad-duha, dan salat 2 rakaat duha. Ini diantara pesan Ar-Rasul kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu seorang penimba ilmu yang seringnya belajar sampai malam, yang besar kemungkinan sulit untuk bangun di akhir malam, ya sudah witirnya sebelum tidur. Tapi aras-arasan loh, rasanya berat. Sudah, nggak apa-apa. Kamu nggak berat untuk berdiri sholat witir dengan duduk, walaupun nggak sakit, masih berat dengan berbaring. Sholat sunnah dengan duduk boleh walaupun nggak sakit. Namun pahalanya setengah dari sholat dengan berdiri. Sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'imi. Sholatnya orang yang duduk pahalanya separuh daripada sholatnya orang yang berdiri. Tapi ya lebih baik ada pahala ketimbang gak ada pahala kan. Nah, sholatnya orang yang berbaring separuh dari sholatnya orang yang duduk. Tapi adanya pahala jauh lebih baik ketimbang tidak adanya pahala. Gampang kan? Gak angel untuk dapat pahala, asal mau, asal gelem. Sehingga dahulu dikatakan al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Yang namanya kebaikan saking banyaknya, tapi jarang orang yang mau melakukannya. Gak bisa berdiri capek duduk, gak bisa duduk berbaring. Apalagi coba
Nggak bisa berbaring ya disolati kamu, ya kan? Ya kan? Sudah diberi kemudahan, sekian apa? Kemudahan. Bagaimana hukum sewa menyewa kamera? Ya aslinya boleh-boleh saja, asalkan untuk kamera yang boleh di kamera, kayak gitu kan. Mengamera boleh di kamera. Tapi kalau kamera tadi kebanyakan untuk yang tidak baik, ya cari sewaan lain lah. Ya. Sewaan selip lah, bagus, selip padi gitu kan. Kameranya dijual untuk beli selip padi, sewakan, itu insya Allah bagus, ya kan. Nah, bismillah, ini ada himbauan tentang masalah ta'awun tebar majalah tentang teroris ya. Gimana? Ta'awun tebar majalah tahap kedua atau edisi kedua yang berkaitan masalah teroris atau terorisme untuk wilayah Kebumen terbagi menjadi 3 wilayah. Koordinator Kebumen Kota Ibrahim Abu Haris, gitu ya. Abu Haris itu, Ibrahim Haris. Untuk Pertanahan Abu Maria, untuk Bombong Usman Abu Maryam. Ini tentang ta'awun tebar majalah. Nah, ada sebagian orang Islam tidak mengakui Lailatul Qadar di setiap tahun. Kira-kira apa alasan mereka? Ya, ada kelompok yang katanya pintar Quran. Kelompok yang ya kalau ngaji Quran itu nggak pernah qala berkata ulama ini, tapi ya saya. Kelompok ini diantara yang tidak percaya dengan adanya Lailatul Qadar setiap tahun. Tapi mereka dalam memahami atau ketika mereka mengeluarkan pernyataan ini, mereka tidak di atas ilmu. Mereka mungkin beralasan, kan ayat mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar sekali ketika Quran itu turun. Sekarang Al-Quran sudah turun lagi, berarti nggak ada Lailatul Qadar katanya. Itu dulu ketika Al-Quran masih turun. Sekarang Al-Quran sudah nggak turun, sudah selesai. Berarti tidak ada Lailatul Qadar kata mereka. Ini keliru. Padahal Ar-Rasul mengatakan taharrau Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar. Dan praktek dari salaf umat ini sepeninggal Rasulullah, mereka juga mencari yang namanya Lailatul Qadar. Jadi syubhat mereka bahwa sekarang sudah enggak ada Lailatul Qadar lagi karena Al-Qur'an sudah enggak turun. Kan ayat mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Ini keliru, ini kan pemberitaan bahwa Al-Qur'an itu dulu turun dari Lauhul Mahfuz secara gelondongan pada malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Kemudian turun dari langit dunia kepada Rasulullah selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di bulan yang bermacam-macam. Ini akibat kalau nafsiri Al-Quran tapi nggak ngikuti petunjuk salaf ya kayak gini. Katanya ahli Quran, ahli tafsir Quran tapi tidak ngikuti ya penafsiran Nabi, para sahabat itu kayak gini. Para sahabat, para ulama muslim itu orang-orang yang kenyang hidupnya dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga mereka ngerti. Harusnya orang-orang seperti itu, kelompok seperti itu merujuk kepada ulama. Ini diantara akibat ya merasa dirinya itu ya kayak ulama, nggak butuh mereka. Paling-paling mereka mengatakan hum rijalun wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami pun laki-laki. Laki-lakinya kamu beda. Kalau mereka dengan sepenuh makna.
faham tentang agama, ngerti. Tapi orang-orang seperti ini yang katanya ahli Quran ini ya, nafsirkannya dengan seenak perut sendiri. Sampai-sampai tadi diantaranya sekarang sudah nggak ada Lailatul Qadar lagi. Ya. Landasannya kan ayat mengatakan kami menurunkan Al-Quran di bulan apa? Pada malam Lailatul Qadar. Sementara sekarang sudah nggak turun Al-Quran. Padahal ayat tadi kan pemberitaan bahwa pertama kali turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Mereka nggak ngerti ternyata ada ayat yang turun di bulan Dzulhijjah ketika Rasulullah haji. Mau diapakan ayat seperti itu? Ini akibat dari orang ya dalam beragama nggak ngikuti bimbingan Nabi dan pendahulu umat ini, ya akhirnya nyandung ya kecemplung ya. Yaitu bantahannya kayak tadi. Baik. Assalamualaikum Ustaz, Afan ingin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang minta-minta atau pengemis di zaman sekarang? Apakah langsung saja kita beri sebagaimana para generasi salaf? Kalau peminta-mintanya itu dengan ngamen, ya jangan dikasih. Tapi kalau tidak dikasih akan keluar kata-kata jahat menghina agama, dikasih sedikit saja. Ya, bungkam mulutnya dengan apa? Kasih sedikit, tapi ucapannya tidak jelek terhadap agama. Ya. Orang yang sekarang misalnya datang mbak proposal dari ini Jawa Timur itu bangun masjid, itu kasih, ya kan? Kita mau ngecek benar gak kamu ini? Ya terlalu panjang lah. Terserah kamu sih, tapi kalau mau ngasih sudahlah, lewat aja lah, biar ya kalau memang dia orang yang ya sudah atas apa namanya dia sendiri. Ya. Jadi kita ngasih. Tapi kalau di situ ada peraturan daerah perda, barang siapa yang memberi pengemis maka akan didenda, ya akan dipidana ya jangan, karena memang itu sudah ada perda peraturan daerah ya. Tapi setelah menerbitkan perda ditindaklanjuti, yang orang-orang betul-betul miskin diperhatikan sehingga nggak perlu minta kan gitu. Jangan perda tok, ternyata si miskin nggak diurusi, ya gimana? Akhirnya ngemis nggak boleh, akhirnya nyolong orang di maning, ya kan? Harusnya sinkron. Dikatakan dahulu aqtusa ila su'lahu wa inja'a ala farosin. Berilah orang yang meminta-minta apa yang ia minta meskipun dia datang menggunakan kuda. Kuda kan kendaraan mewah. Ya mewah menyilih, mewah tapi karena minjem. Atau misalnya betul kuda milik dia tapi kehabisan bekal. Uangnya misalnya kehabis atau kecopetan, dia nggak bisa melanjutkan perjalanan, kasih a'tus sa'ila su'lahu wa inja'a ala farosin. Berilah orang yang meminta-minta apa yang dia minta meskipun datang dengan naik kuda. Kudanya kuda pinjaman, ya kan? Mungkin terjadi. Atau kita harus sedikit selektif dalam memberi karena takut membantu mereka terjerumus dalam kebiasaan mengemis ini. Atau juga ada di antara mereka yang tidak sedikit menipu. Ada yang tidak sedikit menipu. Dengan kata lain, penghasilan dari mengemis itu cukup fantastis. Iya. Sebenarnya mengemis itu dalam Islam tidak boleh, kecuali dalam kondisi terpaksa. Ya. Karena orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, nanti datang di yaumul qiyamah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun melekat di wajahnya. Gak boleh ngemis-ngemis. Dan Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja, ya,
dengan keringatnya sendiri. Ngemis itu adalah usaha yang paling akhir setelah seluruh usaha mentok. Itu pun sekedar untuk mengganjal perutnya. Setelah itu bukan untuk memperkaya diri. Nabi Daud kurang apa? Nabi Daud seorang nabi yang Allah memberikan kepada dia kekuasaan yang luas, ilmu yang luas, tetapi kata Rasul, kana ya'malu biyadihi. Adalah Nabi Daud kerja dengan keringatnya sendiri. Sebagai contoh teladan seperti apapun kekuasaan yang dimilikinya, Daud menjadi contoh. Ya, puasanya jadi contoh puasa Daud, tahajudnya jadi contoh, etos kerjanya pun dijadikan contoh, tidak mengandalkan orang lain tapi usaha dengan keringat sendiri. Ya kan? Nah. Bolehkah menjamak niat misal puasa Sya'ban dengan Senin Kemis? Senin Kemis di lain bulan Sya'ban atau di bulan Sya'ban? Sudah, kalau di puasa Sya'ban gitu aja, atau puasa Senin Kemis gitu aja sudah cukup. Karena yang kamu lakukan kan Senin Kemisnya di bulan Sya'ban kan? Sudah otomatis kamu puasa Sya'ban, enggak usah kamu gabungkan, sudah seperti itu. Sudah otomatis kalau kamu puasa Senin Kemis bulan Sya'ban, otomatis kamu sudah apa? Puasa Sya'banan, ya kan? Nah. Bagaimana jika memasuki bulan Sya'ban seorang berpuasa Daud dengan maksud membanyakkan puasa pada bulan Sya'ban untuk mengikuti sunnah Rasulullah? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari gak puasa. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah bukan Daud di sini. Karena apa? Kalau sehari puasa, sehari gak puasa, berarti taruhlah 30 hari, 15 hari puasa, 15 hari tidak puasa kan itu. Padahal hadis Aisyah mengatakan tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW lebih banyak puasanya daripada tidaknya lebih di bulan Sya'ban. Berarti kalau Daud itu kan taruhlah nanti 15 kan berarti enggak lebih banyak. Jadi jangan Daud, lebih dari Daud. Karena apa? Karena itu yang afdol. Kalau mau Daud ya silahkan. Yang kurang dari itu juga boleh. Bisanya cuma 5 hari dan Sya'ban, enggak apa-apa daripada tidak. Orang semampunya, ya kan? Ini enggak wajib kok. Yang wajib saja fattaqullaha mastata'tum, lakukan sak mampu kalian, aplikasi sunnah. Tapi artinya sebisa mungkin lebih banyak puasanya ketimbang tidaknya, itu yang dimaksud. Kalau Daud nanti kan setelah 30 hari kan setengah-setengah, berarti 15 berarti enggak lebih banyak kan, sama. Sementara yang afdol, yang utama itu lebih banyak. Baik. Baik, saya pernah sudah selesai. Saya tutup dengan dahulu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau datang waktu puasa, anak-anak mereka yang masih kecil diajari untuk puasa. Bahkan mereka kadang membawa anak-anaknya ke masjid, dikasih mainan dari kapas atau apa, supaya mereka lupa dari makan dan minum. Diajari sejak kecil anak itu untuk puasa walaupun belum wajib. Makanya pernah ketika Ramadan ada orang teler, dibawa di hadapan Khalifah Umar, dicambuk oleh Umar. Ya kan, orang teler kan hukumannya dicambuk, biar otaknya kembali normal. Kata Umar, apakah kamu teler sementara anak-anak kita saja anak kecilnya pada puasa? Ya kan? Kenapa kamu teler sedangkan anak-anak kecil saja pada puasa? Ini menunjukkan bahwa dahulu salaf umat ini membiasakan anak-anak mereka untuk puasa. Karena dahulu dikatakan al khairu
adah. Yang namanya kebaikan itu akan mudah dengan sering dilakukan, ya. Sering dilakukan nanti akan mudah. Sehingga tidak benar kalau ada seorang anak mau puasa dilarang oleh orang tuanya. Nak jangan puasa, masih kecil. Karena kasihan pada anaknya malah dilarang puasa. Mau puasa, anak umur 7 tahun, 9 tahun mau puasa, orang tuanya malah ngelarang. Alasannya kasihan. Keliru, justru didukung. Anak seumur-umur 8 tahun, 9 tahun mau puasa, wah Masya Allah. Yang lainnya kayak apa, anaknya dilatih puasa, ini mau puasa malah dilarang sama orang tuanya. Keliru yang seperti ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.